negara kita yang sedang dilanda hal yang seperti ini, justru dianjurkan kita semakin dekat kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali di dalam satu ayat tadi yang menyatakan dibilang di sini apa? La a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika, salatlah kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat jangan kita permainkan para jamaah sekalian. Kadang-kadang kita dikit-dikit kagak sholat, ya. Makanya kan kalau orang meninggal dunia ada istilah yang namanya fidyah. Fidyah sekedar penambal daripada sholatnya, fidyah sekedar penambal daripada puasanya. Emang itu masih ada ulama yang mengatakan begitu. Yang lebih kuat adalah puasa. Yang lebih kuat lagi adalah ahli warisnya tuh yang mengkodok. Itu lebih kuat lagi. Lebih bagus lagi. Bagus lagi begitu. Bukan kalau masih ada sebagian para ulama mengatakan demikian, ada juga ulama lain yang menyatakan jangan begitu. Sampai kan ada satu cerita tuh di dalam kitab tipis tuh yang dikenal teror. Teror itu seorang yang susah hidup teror, seorang yang suka tertipu. Jadi begitu yang namanya sama orang kayak kenal aja deh. Oh iya, kok kita bapak lu begini, diajak masuk ke toko, diajak masuk ke ini. Kemudian begitu giliran pembayaran kotor kencing. Itu. Jadi soal hiyah. Ada seseorang yang tukang tipunya begitu tuh para jamaah sekalian. Nah begitu ini orang sedang kena penyakit, dia sewa istighfar. Dia sewa seseorang kedua. Karena dia termasuk orang yang kaya, ini cerita yang namanya tiga itu nanti. Ya, dia sewa Tuhan, nanti kalau kau meninggal dunia, ente saksiin termasuk daripada orang yang kaya. Padahal di orang tukang tipu. Iya, karena persaksian daripada orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia itu sungguh sangat menentukan. Ini orang tahu, gua sekarang udah sakit nih, nanti kalau gua meninggal dunia aku saksinya, gua kasih mereka satu orang 1 juta, meninggal dunia dalam keadaan baik. Begitu meninggal dunia ini orang dalam keadaan baik dan suka nipu, sholat rajin, ini rajin. Manusia mengatakan khair, ya khair. Nabi kayak gitu ikut juga, Allah ikut khair juga. Kenapa? Karena rasanya begitu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW itu yang menyatakan iza mata al-abd, kalau seandainya seorang hamba meninggal dunia, dibilang di sini wallahu ya'lamu minhu syarran, Allah tahu perbuatan dia, perbuatan tukang tipu. Wa qala an-nasu khairan, akan tetapi manusia mengatakan itu orang baik. Apa ketika itu Allah katakan? Qala Allah Ta'ala lil malaikah, Allah katakan kepada malaikat-malaikat yang dibilang di sini, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, dibilang di sini, inni qabiltu, sesungguhnya saya terima, dibilang di sini, persaksian daripada seorang hamba kepada orang yang meninggal dunia dengan persaksian yang baik. Pokok ada itu, maka ilmu ini, padahal saya tahu tuh pentingnya persaksian. Ada begitu tuh. Begitu para jamaah sekalian. Saya kemudian tawar namanya para jamaah sekalian. Tiba lagi, tipu seakan-akan tipu lagi kepada Allah. Aku itu oke. Karena orang yang tipu yang baik dibilang di sini, Allah aminkan. Benar ini orang akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu karena satu prestasi. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salat. Jadi karena salat dibilang di sini itu termasuk mencakup daripada action syukur dengan salat. Kalau
zaman sebelum Nabi, syariat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sholat itu satu tempat. Syariat zaman dulu begitu. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan satu tempat di satu tempat tuh. Kalau kata kasarnya bila kita mengatakan bahwa yang namanya sholat di doa, berarti ibadahnya nggak boleh. Datang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan bumi adalah tempat yang suci untuk sholat di mana aja boleh. Itu ya, di sholat. Jadi jangan sampai yang namanya kita tinggal di wajib dari ta'ala karena Allah. Kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena apa-apa, karena ikhlasnya kita kepada Allah. Jadi bahkan disebutkan dalam satu ayat Al-Quran itu pasti menyebutkan kata-kata sholat, ada kata-kata iqamah. Wa yuqimunas sholat. Itu kata ulama begitu. Jadi ulama mengatakan dalam ayat Al-Quran, itu ketika menyebutkan sholat ada kata-kata iqamahnya. Dirikan sholat. Artinya apa para jamaah sekalian? Sallu sama sholat yang menyusul kama ra'aitu musalli. Sholatlah kamu seperti apa yang aku lakukan. Sholat itu benar. Karena ada orang yang menyatakan bahwa yang namanya sholat cukup dengan niat aja. Nah ini kalau ada gitu. Lihat tuh Al-Quran. Sholat masih didampingi ada kata-kata iqamah. Iqamah itu sholat. Ya, kan ada aliran yang begitu yang namanya sholat dibilang di sini. Udah niat aja. Apalagi kalau misalnya ada sampai orang yang menyatakan sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, oh ini bahaya. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau misalnya udah pandangan secara umum ad-daruri itu adalah udah biasa diketahui secara umum. Ada orang yang mengingkari hal yang demikian, ini dihukumi orang yang murtad. Orang yang murtad. Sholat kok tidak wajib, kok puasa tidak wajib. Ada nggak kira-kira aliran yang mengatakan demikian? Ada nggak kira-kira? Ada. Hati-hati para jamaah sekalian yang justru kadang-kadang menjadikan diri kita keluar dari masuk agama. Tapi kalau orang udah keluar daripada agama, na'udzubillahi min dzalik. Jelas sekarang akidah kita bukan yang namanya di akhirat saja, di dunia jangan dikuburin sama orang muslim. Haram hukumnya untuk menyuarakan daripada orang yang murtad. Wa tusalli alaihim mata abada. Itu ayat Al-Quran. Jangan kamu sholatin orang yang mati dalam hati sesungguhnya. Itu ayat Al-Quran itu. Artinya orang yang di luar daripada agama kita. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk menambahkan daripada rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah wanhau, berkorban. Berkorban. Ini adalah sejak daripada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam punya anak Habil dan Qabil. Yang diterima adalah Habil, Qabil tidak diterima karena tidak dasar daripada ketakwaan kepada Allah. Maka Nabi naik atas terus. Diteruskan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan asbabun nuzul daripada ayat yang menyatakan dia bilang di sini apa? Para jamaah sekalian, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Asbab nuzul daripada ini ayat para jamaah sekalian yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ini asbab daripada korban Nabi Ibrahim dibilang di sini dengan apa? Qarraba al-fashan, 1000 kambing. 1000 kambing, 300 sapi dibilang di sini, ditambahkan dengan 100 onta. Sahabat beliau,
Nabi Ibrahim ketika yang namanya berkorban asbabul juga begitu para jamaah sekalian. Kambing 1000, sapi 300, ontak 100. Masya Allah. Kalau orang dulu ontak kan mahal, makanya ketika itu ya sampai manusia pada heran, pada ajaban nas wal malaikah minal dzalika. Dan ketika itu tuh manusia pada takjub, pada heran. Bukan sekedar manusia aja, malaikat pada heran. Ya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu beliau menyatakan kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in 'indi. Kullu ma taqarraba, setiap apa yang saya korbankan tadi karena Allah Subhanahu wa taala, ini belum ada apa-apanya nih. Itu kata beliau begitu. Ya. Wallahi, maka beliau menyatakan demi Allah, dia bilang lau 'indi kana li ibdun, kalau saya punya anak seorang laki-laki, dia bilang bahkan kalau saya punya seorang laki-laki, dia bilang la asbahannaka, saya benar-benar akan sembelih, dia bilang di sini itu bisa dilidah di jalan Allah, wa ataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla, dan kaya akan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditagih. Begitu turun kerja dibilang di sini, akhirnya ditagih. Doanya mustajab, diijabah, begitu diberikan anak, kemudian langsung berkorban. Begitu berkorban, diceritanya dalam satu ini, dalam satu ayat Al-Quran, tafsirnya itu. Ketika itu langsung tuh dombanya yang si hadir tadi, ke korbannya yang si hadir tadi itu yang diterima, itu turun tuh langsung. Ketika mau disembelih, diganti dengan yang namanya domba yang sangat mahal yang sekali. Kemudian berlanjut para jamaah sekalian, berkorban di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkorban adalah merupakan realisasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azimu hayakum." Besarkan yang cakep-cakep tuh. Kalau misalnya kamu berkorban, fa innaha 'ala sirat. Karena sesungguhnya di jembatan tadi itu akan jadi kendaraan kamu. Apa yang kita korbankan dari kendaraan kita. Kalau di dunia kita pakai motor, kalau di dunia kita pakai mobil, pakai kendaraan. Di akhirat pun juga kita punya kendaraan. Kendaraan berupa apa adalah pengorbanan waktu hidup di dunia. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man qarraba qurbanan." Siapa yang berkorban dibilang idza qama min qabri, begitu yang namanya ini orang dibangkitkan daripada kuburan, ra'ahu qa'iman ala ra'si qabri. Begitu dibangkitkan, dia lihat ada binatang yang sangat cakep yang tidak pernah dia lihat. Wa ma ra'aitu ahsana suratin, tidak pernah bentuknya dia lihat. Matanya terbuat daripada emas, sayapnya terbuat daripada dia tidak bisa. Ya. Kayak man anta wa syai'in dibilang anta wa ma ra'aita ahsana minka fayaqul. Ketika itu menyatakan ana korbanka, saya di sini adalah korban kamu yang kamu lakukan waktu di dunia. Iya. Kendaraan yang akan jadi kendaraan kita adalah pengorbanan waktu di dunia. Ya, dulu sampai pernah kita ceritakan kepada jemaah sekalian, seorang miskin, tapi dia tiap tahunnya tidak pernah alpa untuk yang namanya orang miskin. Berkorban tujuannya apa sih? Mengatakan bahwa manusia jangan berlebih. Berkorban dia bilang di sini itu kayaknya seperti kayak zakat fitrah. Ketika di hari H para jamaah sekalian, ini orang punya kelebihan buat makan, kelebihan buat anak istrinya. Ketika itu dia disunahkan tuh untuk melaksanakan daripada berkorban ala sunnah kifayah. Hukumnya sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat dikuatkan ala kifayah.
atas kifayah. Maksudnya apa kifayah tadi? Kalau sekarang yang diantar daripada keluarga udah melaksanakan yang demikian, berarti yang lain gugur. Jadi berkorban tujuan kalinya dan maksudnya mengatakan jangan pelit. Apalagi yang namanya kamu punya yang namanya anggota kelebihan para jamaah sekalian. Makanya kisah para jamaah sekalian seperti kayak orang miskin sampai-sampai mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menganjurkan ketika orang yang dalam keadaan kelahiran di hari ketujuh ini orang dalam keadaan miskin tetap dianjurkan, nggak bisa mampu untuk menyembelih daripada kambing, silakan cempleh daripada apa tunjanya. Jadi ayam nggak mampu beli kambing yang ketika itu juga punya duit, dia bilang silakan tuh. Untuk daripada anak kamu sembelihkan tuh. Karena tujuannya namanya berkorban tadi adalah iraqatud dam, ngalirnya daripada darah. Sampai begitu banyak masalahnya. Makanya kalau kisah tadi itu orang miskin yang tidak pernah apa. Ini semua kita giring dengan hal yang demikian para jamaah sekalian. Ini yang kita dapatkan setahun sekali. Ya, orang yang berkorban, setiap jujuran daripada darah, setiap rambut yang ada daripada kulit-kulit hewan tadi itu dihitung adalah merupakan suatu kebaikan-kebaikan bagi orang yang mau berkorban. Jadi cerita tadi itu orang miskin ini adalah merupakan satu nasihat buat kita. Ya, jadi dianjurkan untuk yang namanya berkorban. Kalau kita berkorban, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para jemaah sekalian, ini salat, berkorban, ini semua adalah sebagai tanda daripada terima kasih kita, sebagai tanda daripada pendekatan diri kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit daripada apa yang telah kami bacakan tadi ada suatu hikmah dan manfaat yang khususnya buat diri saya dan buat para jamaah sekalian. Kita kirimkan suratul Fatihah dan niatkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, baik yang baru maupun yang lama, muassis daripada ini musola. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih sehat, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan daripada umur kita, Allah berkahkan daripada harta kita, anak dan istri kita, anak yang soleh dan soleha, yang sudah kerja, yang usaha, yang mojek, yang amal. Mudah-mudahan Allah mudahkan, berkahkan daripada harta yang kita miliki. Ini adalah kabul hingga hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umur